jalan. Hati-hati di jalan buat Nyandika Zulham Wahyudi ya, yang mau ke Kroasia. Ini terkait dengan Isma juga ya kan. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, apa sih Isma? Isma itu bukan itu beda. Ini yang keren Ismanya ya. Oke deh teman anak muda, kita mulai aja di siang hari ini. MBKM on the Radio kembali hadir menyapa ruang dengarnya kamu, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM bersama dengan MBKM UMSU Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan tema kita pada hari ini adalah pengenalan program ISMA, ISMA lah, sering dikasihkan seperti itu ya, Indonesian International Student Mobility Award. Wow, ngeri kan nih? Iya dong. Dan narasumber kita udah hadir, luar biasa banget. Kita sapa dulu ya. Ini aku ditemani wanita-wanita yang luar biasa. Kita sama dulu, yang pertama ada Ibu Rafika Rizky Esos MA selaku PIC ISMA UMSU. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman anak muda sekalian. Diharapkan hari ini dengan cuaca yang cerah semuanya juga bisa lebih cerah, semangat juga. Asik, luar biasa. Nah teman anak muda, beliau juga sebagai dosen di Prodi Ilmu Administrasi Publik UMSU, dan Ibu Rafika juga sebagai Ketua OIC, Office of International Affairs and Cooperation UMSU, yang dulu namanya lembaganya itu LKUI, Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional UMSU. Nah ini nih salah satu yang narasumber kita ya. Kemarin dia Irlandia, aku datang, dia udah pulang nih. Kayaknya salju Irlandia kayaknya masih ada dalam juga. Kita sama dulu, ada Sofia Rahma Harahap. Assalamualaikum Sofia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bes, teman-teman anak muda semua. Aduh, gimana kabarnya deh Sofia? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, teman anak muda, Sofia Rahma ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran UMSU Starbuk 2019 dan dia alumni dari ISMA UMSU batch pertama. Kita akan tanya-tanya nanti pengalamannya Sofia itu seperti apa. Tapi sebelumnya mungkin teman anak muda yang mungkin bingung apa sih ISMA itu, ya kan? Mungkin boleh Bu langsung kita bertanya ya. Mungkin boleh Ibu Rafika yang menjawab, itu bisa dijelaskan nih mengenai program ISMA ini apa Bu? Oke, bagi para mahasiswa dan teman-teman anak muda yang belum tahu apa sih ISMA itu, nah ISMA itu Indonesia International Student Mobility Award, itu merupakan salah satu program unggulan dari 8 program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Program unggulan ya? Iya, jadi 8 programnya kan, ini salah satunya. Salah satunya, oke. Yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya, nah terkhusus di luar negeri. Nah jadi ISMA ini merupakan program pertukaran pelajar nih Bang Bes. Hanya saja pertukaran pelajar ini langsung ke luar negeri yang dipilih oleh mahasiswa atau awardee ya, kalau kita bilang awardee-nya sendiri. Nah perguruan tinggi di luar negeri itu yang dipilih oleh ISMA itu merupakan perguruan tinggi yang masuk di dalam QS rank 100. Jadi perguruan tinggi yang top 100 dunia. Top 100 dunia. Wah, bayangkan ya gimana bergengsinya perguruan tinggi itu. Keren. Nah, lalu program ISMA ini juga punya tujuan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan kesempatan bagi teman anak muda, bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya, mengembangkan pengetahuannya, serta mendapatkan pengalaman gimana sih kuliah di luar negeri itu, gitu kan, dibiayai pemerintah pula, gitu, gratis. Lagi. Ya Allah ya Tuhan. Oh, jangan takut, semuanya dibiayai pemerintah. Gitu aku dia. Mau kuliah lagi lah kok gitu. boleh. Nah, ini implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kemenristek
Kemendikbudristek. Kemendikbudristek. Ya. Oke. Jadi ISMA itu adalah salah satu program yang ada di MBKM. Yes. Oke, dan salah satu unggulan juga di mana para mahasiswa ini bisa mendapatkan experience, bisa berkuliah di luar negeri. Iya, benar sekali. Mantep dah. Mungkin ke Sofia dulu ya. Ini ceritanya awal mulanya itu kok dapat info tentang program ISMA ini dari mana nih, Sofia? Sebenarnya agak unik sih, karena rata-rata kalau orang lain tahu tentang ISMA dari entah mungkin dosennya, kalau saya dapatnya dari ibu waktu itu, guys. Dari ibu? Iya. Orang tua? Iya, unik kan? Jadi waktu itu mama scrolling Instagram page-nya UMSU waktu itu. Terus dia ngirimin link ke WhatsApp kan, bilang, Pi coba deh ikut ini. Awalnya kayak, masa sih anak FK mana bisa ikut gitu kan. Cuman cari-cari tentang programnya di Google, memang waktu itu karena program baru, jadi masih minim sekali informasi yang bisa didapat. Untungnya waktu itu UMSU ngadain perkenalan ISMA, Zoom meeting gitu, sama pihak dari MBKM-nya, dari Kemendikbudristek Diktinya. Jadi memang ada PIC-nya pada waktu itu. Jadi disitulah ikut Zoom itu dapat banyak informasi tentang ISMA itu apa, siapa aja yang boleh daftar dan segala macamnya. Segala macamnya ya. Jadi awal mulanya ibu yang ngasih tahu gitu. Iya. Masya Allah, keren banget ya. Aduh, dengan ibu siapa boleh kita sapa nih yang ini buat mamanya ya kan. Oke. Mungkin kita terkait dengan kriteria dulu ya. Mungkin Ibu Rafikah dulu nih. Kriteria atau syarat-syarat khusus untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program ISMA ini seperti apa sih, Bu? Oke, memang dalam program ISMA itu punya persyaratan wajib. Persyaratan wajib yang harus dipenuhi para mahasiswa, calon awardee. Ya. Nah, salah satunya itu mahasiswa itu merupakan mahasiswa aktif. Oh, mahasiswa harus aktif. mahasiswa aktif yang terdaftar juga di PD Dikti. Oh, iya. Ya, terdaftar di PD Dikti dan terdaftar di perguruan tingginya tentunya kan. Nah, setelah itu dia juga harus ya warga negara Indonesia pastinya, karena ini kan programnya Kemendikbudristek. Iya. Nah, yang tinggal di Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi cuman ya warga Indonesia saja gitu. Oke. Nah, lalu mahasiswa ini harus mahasiswa semester 4 atau semester 6 saat mendaftar. Karena nanti ketika mendaftar semester 4 dan 6, nanti mereka ketika pergi ke PTLN itu mereka berada di semester ganjil, 5 atau 7. Oke. Iya. Wajib ya, kalau nggak 4, 6. Wajib. Oke. Nah, usia maksimal 23 tahun, nggak boleh lebih. Maksimal 23 tahun. Itu maksimal. Yang udah lewat berarti nggak bisa lagi. Mahasiswa abadi nggak bisa. Jelas. Oke, lalu tidak pernah mengambil cuti selama kuliah. Oh gitu. Iya, jadi mahasiswanya memang ya benar-benar aktif aktif, ya harus aktif selama menempuh pendidikan sarjana dan tidak mengikuti program MBKM lainnya. Jadi misalnya satu mahasiswa nih mau ikut ISMA, tapi dia udah ikut program MBKM lainnya, nah dia nggak boleh ikut ISMA. Jadi dia memang begitulah dia. Gitu ya? Iya. Nah, lalu yang paling penting adalah mereka punya kemampuan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Nah, itu dibuktikan dengan skor minimal IELTS 6.0, 6.0, TOEFL IBT 78, Duolingo-nya 100 minimal skor. Nah, dan harus direkomendasikan oleh wakil rektor bidang akademik, WR3 ya kalau di UMSU, oleh universitas asal. Nah, lalu tidak menerima beasiswa atau tunjangan hidup dari lembaga manapun atau dari kementerian. Jadi misalnya dia nggak dapat beasiswa LPDP misalnya, atau dia nggak dapat beasiswa dari Kemendikbudristek lainnya, itu nggak boleh. Oke, jadi dia nggak sedang dapat beasiswa atau tunjangan. Sekalipun dari lembaga. Ada funding misalnya, itu nggak boleh. Atau misalnya dia pernah mendapatkan beasiswa pun nggak bisa.
biasa kan beasiswa itu berjalan. Berjalan dia terus ya. Untuk S1 misalnya. Gitu Tapi ya? kalau misalnya hanya untuk ada beasiswa yang untuk 1 tahun, nah setelah selesai beasiswanya ya sudah. Oh. Ada lagi Nah, persyaratan yang lain? persyaratannya yang lain ya itu saja. Oh, itu aja. Tuh, yang paling penting bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang paling penting ya. Ya udah, berarti nggak diragukan lagi dong Sophia bahasa Inggrisnya. Oke, mungkin ya Bu ya, kita ke Sophia dulu nih. Apa yang membuat Sophia itu tertarik untuk mengikuti program ISMA ini? Sehingga memutuskan, waduh aku mau yang ini, ikutin ini. Oke, Bas. Jadi yang bikin tertarik tuh sebenarnya karena dari SMP udah punya cita-cita Dari untuk SMP? Untuk belajar ke luar negeri, study abroad. Jadi ketika dapat informasi tentang ISMA ini awalnya kan masih skeptis ya, kayak anak FK boleh nggak sih daftar? Iya. Cuman abis itu mikir udahlah gas aja, Dicoba ya aja kan? dulu ya. Dicoba aja dulu. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu. Nggak tahu, ya, Ya, benar, jadi benar, karena benar. ketertarikan study abroad itu dari SMP, jadilah mengantarkan Sophie untuk apply si ISMA ini. ISMA itu, waduh, ternyata udah dari SMP keinginannya ya, akhirnya terwujud. Kalau ada lagi mau lagi nih. Nah, mungkin penjelasan terkait dengan keunggulan dari mahasiswa yang udah pernah mengikuti program ISMA dan juga mahasiswa yang tidak mengikuti program ISMA ini. Mungkin boleh dijelaskan dari Ibu Rafika nih. Oke, bagi mahasiswa yang pernah mengikuti program ISMA ini, nah mahasiswa ini menempuh pembelajaran di perguruan tinggi luar negeri ya tentunya yang menjadi mitra Kemendikbud selama 1 semester. 1 semester? 4 sampai 6 bulan lah di luar negeri ya. Nah, dan kegiatan pembelajarannya itu disetarakan dengan 20 SKS walaupun dia cuma ngambil 3 sampai 4 course, 3 sampai 4 mata kuliah. Tapi disetarakan dengan itu. Ya karena kan pastinya beda loh ya kuliah di luar negeri dengan kuliah di sini, gimana tingkat kesulitannya juga berbeda gitu. Nah, lalu soal international experience yang tidak semua mendapatkannya gitu. Hanya mahasiswa ISMA yang mendapatkan international experience gitu. Itu, ya, banyak yang mau sih sebenarnya soal program ISMA ini, mungkin karena soal keterbatasan bahasa ya. Iya. Nah, lalu punya teman dan relasi internasional. Nah, di sana kan ketemu teman-teman dari universitas yang dituju kan, yang di luar negeri kan. Iya, pasti kalian berinteraksi, bersosialisasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Otomatis itu semua bisa membangun relasi internasional kalian semuanya. Keren kan? Keren banget. Ayo harus daftar tahun depan kalau begitu. Paten kali ini programnya, sumpah. Nah, lalu ada soal soal metode pembelajaran mungkin. Metode pembelajaran yang baru juga didapatkan ya dari perguruan tinggi luar negeri dengan misalnya pakai software yang baru atau ya soal kedisiplinan atau soal tugas dan lain sebagainya. Tugas dan lain sebagainya ya. Iya. Pokoknya semuanya keunggulan deh pokoknya. Plus lah ya kan. Wih. Langsung lah kita tanya dulu cerita-cerita sama si Sophia ini kan kayak mana dia di sana ini. Nah, kenapa penempatan program ISMA itu kamu pilih di Irlandia ya? Irlandia ya berarti ya? Iya, Irlandia ya. Dan apa yang membuat kamu itu sangat semangat untuk mengikuti program ISMA itu? Mungkin boleh cerita nih. Oke, ini sebenarnya agak lucu sih kenapa kemarin milihnya Irlandia terkhusus di National University of Ireland Galway. Karena waktu itu pas cari-cari courses, kan karena dari FK harapannya kan bisa dikonversi. Jadi kemarin cari-cari courses yang setidaknya ada satu yang selinier dengan jurusan. Dan kebetulan di NUIG itu ada. Terus yang bikin makin mantep nih kenapa harus NUIG itu karena mereka punya Islamic Society waktu itu. Kan kalau kita pergi ke tempat baru pasti harus adaptasi. Iya benar. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya sampai di sana itu nggak yang homesick amat gitu loh. Jadi carilah
komunitas yang sekiranya kita bisa ikut andil di situ dan nggak takut gitu untuk menjajah tempat itu kayak gitu. Kalau yang bikin semangat itu tadi karena dari SMP udah punya cita-cita study abroad, jadi kayak ya udah daftar aja, kenapa enggak? Apalagi ini kan fully funded, dibiayai semuanya oleh Kemendikbud-Ristek-Dikti yang didanai oleh LPDP. Oh gitu. Jadi kemarin kan pas lihat-lihat itu kan ada pilihan mungkin entah Irlandia atau ada negara-negara lain kemarin sempat kayak dilirik sama Sophia nih. Oh ada tentu. Negara apa aja tuh? Yang pertama Korea. Ya. Ada yang Hasel. Ketahuan dia ya. Ketahuan dia. Dia mau jumpa Lisa kayaknya. Pertama Korea. Pertama mau ke Korea University. Cuman courses-nya kebetulan pas dilihat, nggak nyambung, nggak ada yang cocok gitu pas lihat dan dengar waktu itu karena yang apply ISMA ini kan batch pertama tuh heboh-heboh pada apply karena mau ke Korea. Takutnya nggak lolos karena banyak banget ke Korea ya. Jadi agak-agak melipir dikit karena tahu diri juga lah ya kan. Pas lihat pasti yang apply bagus-bagus nih nilainya, udahlah kita mundur aja dari Korea. Terus pengen ke Inggris waktu itu, cuman sama Inggris ada sebenarnya salah satu universitas yang courses-nya agak related waktu itu. Cuman pas lihat jumlah applicants-nya, banyak banget, jadi kayak udah deh nggak usah Irlandia aja. Iya Irlandia aja terakhir ya. Yeah. Wow, keren nih. Untung ke Zimbabwe atau Somali gitu. Nggak ada, belum ada juga ya. Kalau ada mungkin saya pilih itu, saya tinggal sendiri yang pilih. Cuman satu yang milih ke sana. Oke. Nah Irlandia itu kan pas masa-masa COVID juga kan kalau nggak salah ya. Itu kan apa nggak ada tuh kekhawatiran dari keluarga misalnya, waduh ini COVID nih nak, kayaknya nggak usah atau gimana? Pas sempat terbenak gitu seperti itu. Kebetulan orang tua cukup strict ya dengan COVID regulations-nya mereka. Jadi mereka kasih izin pergi dengan catatan pakai maskernya harus double 2 lapis. Jadi kalau dalam ruangan harus double mask. Terus harus minum vitamin setiap hari. Dan kalau bisa hindari kerumunan. Ya. Cuman kan nggak mungkin kita hindari ya kan. Jadi ya berpatokan sama minum vitamin setiap hari lah sama si double mask itu. Aduh, seru banget ini pastinya cerita-cerita Sophia ya di Irlandia, tapi nanti kita ulik ya. Kita break dulu ya Bu Rafika dan Sophia ya. Buat teman anak muda jangan kemana-mana dulu. Kalau mau bertanya-tanya boleh di live Facebook kita di Umsu Spasi Radio Spasi Medan, atau WhatsApp kita juga boleh di 0821 2202 916. Masih pokoknya terkait dengan EBKM on the radio. Wah, pokoknya cuman hanya ada di Umsu FM dah. Oke, jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan dulu satu single terbaru dari Cinta Laura Kell. Asik banget nih, Suka Kau. Apa kau rasakan sesuatu? Ku rasakan sama. Rasa ini sungguh nyata. Please just trust me, baby. 3, 2, 1, kan ku hitung mundur. Kau kini kan menghampiriku. 1, 2, 3, kau yang ku cari. Jangan buatku pergi. Suka kamu, mau kamu. Kau buatku melayang-layang tinggi. Setiap kau hadir, hatiku selalu bernyanyi na-na-na-na-na-na. Andai kau tahu, ku mau hatimu menari di dalam dada. Ku ingin merasakannya. Layanglah denganku, genggam jemariku. Please just trust me, baby. 3, 2, 1, kan ku hitung mundur. Kau kini kan menghampiriku. 1, 2, 3, kau yang ku cari. Jangan buatku pergi. Suka kamu, mau kamu. Kau buatku melayang-layang
Mereka bilang cinta bisa datang pergi sesuka hati. Namun ku yakin kau dan aku selalu hangat. Suka kamu, mau kamu, kau aku melayang. Jaga hatiku selalu andai kau tahu, isi hatiku, andai kau tahu. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. UMSU FM. Radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Yay, teman anak muda, masih di MBKM on the radio. Masih bersama Ibu Rafika dan juga Sofia narasumber kita di hari ini ya. Mungkin kita lanjut lagi ya. Tanya-tanyanya gak kerasa ini. Nanti gak kerasa udah jam 7 malam. Oke, mungkin ke Ibu Rafika nih. Bu, apakah program ISMA ini sangat rekomendasi untuk semua mahasiswa dari program studi yang berbeda-beda nih? Kalau memang iya atau tidak, mungkin apa alasannya? Kenapa? Wah, program ISMA ini ya sangat recommended dan recommended ya. Ya, program ini itu sangat bergengsi lah. Dan program ini tuh sangat terbuka untuk semua fakultas dan semua program studi. Semua fakultas, Dan semua program studi Oke. gitu. Dan mahasiswanya itu nantinya juga ya kayak program MBKM lainnya, dia harus ngambil mata kuliah yang lintas dari program studi dia. Oh gitu, ya. Nah, jadi menurut saya nih karena dari mengikuti program ini mahasiswa itu dapat ilmu yang lebih banyak dan lebih baik ketika belajar di luar negeri kan. Dan kalau kalian beruntung, nah dan ketika pihak perguruan tinggi luar negeri itu melihat kalian merupakan mahasiswa yang berprestasi gitu, mereka akan dengan senang hati menawarkan scholarship bagi para awardee yang ISMA sebelumnya gitu. Oh gitu. Karena banyak juga pengalaman-pengalaman para awardee yang seperti itu. Dapat tawaran scholarship untuk S2. S2 ya? Iya, Aduh. langsung. Kok Sofia mah mau di sana terus, mau katanya. Wow. Aduh, waktu experience-nya memang ada khusus lah Bu ya, ya kan. Nah mungkin langsung ke Sofianya nih ya kan, yang langsung merasakan program ISMA itu. Nah selama program ISMA berlangsung ini pengalaman apa yang menurut Sofia itu yang sangat berkesan tuh, yang melekat gitu? Apa ya? Banyak sih. Jadi agak susah dipilih. Banyak ya. Ayo kita ceritakan aja nih semuanya, mulai dari awal. Oke, jadi yang paling berkesan itu kita kan dapat challenge waktu itu. Jadi ikut ISMA ini tuh ada dikasih challenge dari PIC ISMA. Jadi kita yang di NUIG itu waktu itu dapat untuk ngerjain Sumpah Pemuda Challenge. Gimana cara kita memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat di luar negeri sana. Nah kebetulan kita agak unik nih over di NUIG. Jadi kita memperkenalkan budaya Indonesianya, tapi nggak kayak yang biasa kan dengan batik, tari-tarian segala macam. Enggak. Kalau kita pakai hantu.
Pakai hantu? Iya. Hantu betulan didatangkan gitu? Oh bukan. Kitanya yang jadi hantu. Oh, terus jual martabak bukan kan? Jadi kita memperkenalkan budaya Indonesianya itu dengan cara memperkenalkan hantu-hantu Indonesia. Kayak gitu yang sundel bolong, kuntilanak. Di sana nggak ada ya? Iya nggak ada. Iya dan jujur reaksi dan selain itu selain kita memperkenalkan hantu, kita juga memperkenalkan Indonesia melalui makanan. Nah, benar. yang makanan biasa kan orang mengenalnya rendang, ya kan. Nah kalau kita enggak, kita pakai Indomie. Kenapa Indomie? Indomie kan Indomie khas Indonesia gitu kan. Jadi kita kenalin itu gitu. Dan feedback dari masyarakat kemarin itu cukup baik. Baik ya, selain praktis juga ya. Iya. Mantap. Nah mungkin sebelumnya kalau boleh tahu kemarin itu pas Isma, Sofia itu sendiri atau bertim tuh kemarin? Kita bertim. Jadi ada berapa banyak? Yang ke NUIG itu ada 19 orang termasuk Sofi. Oh, itu dari di orang Indonesia semua atau berbagai dari luar negeri nih? Orang Indonesia semua. Yang ke NUIG kita dikumpulkan di satu grup lah istilahnya dari universitas yang beda-beda. Beda-beda. Iya. Kalau dari Sumatera Utara? Kebetulan cuman Sofi. Cuman Sofi? Iya. Wah, alhamdulillah banget nih ya. Bis juga dapat cerita itu perkuliahannya kan selama 6 bulan tuh, ya kan? Kalau nggak salah ya. 4 bulan. Oh 4 bulan ya Sofia itu. Itu gimana nih perkuliahan di sana? Perkuliahannya cukup beda ya. Beda ya? Beda antara di sini sama di sana. Kalau di sana itu kalau kita kan pakai e-learning gitu kan. Nah, e-learningnya mereka itu namanya Blackboard. Jadi kita akses Blackboard untuk cari. Biasa 1 hari sebelum masuk kelas itu dosen udah kasih kita bahan ajar, bahan bacaan, udah apa yang mau dibaca gitu. Dan setelah kelas itu akan ada yang namanya reading list. Jadi udah enggak terputus selesai materi itu, enggak. Nanti mereka bakal kasih kita jurnal-jurnal untuk kita baca lagi, untuk kita perdalami lagi materi itu. Iya. Cuman yang agak kurang menyenangkan waktu itu kalau tentang sistem perkuliahannya adalah kita nyusun jadwal sendiri. Karena kebetulan kan kalau Sofi di FK jadwal udah disusulin gitu, udah disusunin sama ya, benar. Dari blok koordinator gitu kan. Kita nggak nyusun jadwal sendiri. Nah, kalau di sana itu kita cari sendiri jadwalnya dan usahakan jadwal yang kita ambil kan Sofi ambil 3 courses. Itu nggak boleh bertabrakan gitu. Jadi cari sendiri, email class coordinatornya sendiri, tanya jadwalnya, cari di website, semua apa-apa serba cari sendiri. Kayak gitu. Usaha sendiri lah lo katanya. Iya. Tapi membuat termotivasi juga kan bahwa ibaratnya ya Sofi bisa gitu kan. Iya, sendiri, bener kan, banget. gitu. Wih, mantep kali. Itu di NUG ya? NUIG itu gimana? Besar itu kampusnya? Besar banget. Besar banget ya? Besar banget. Jadi kalau diukur nggak inget berapa besarnya, tapi dia tuh kayak panjang ke belakang gitu besarnya. Oh, panjang ke belakang. Dan dia dibagi jadi 3 sections. Ada yang kampus utara, kampus main campus, sama kampus selatan. Nah, Sofi tinggalnya itu di kampus utara. Jadi akomodasi mahasiswa itu ada di kampus bagian utara. Nah, kebetulan gedung kuliahnya itu di kampus bagian selatan. Jadi ujung ke ujung. Iya. Nggak jalan kaki kan? Jalan kaki. Sehat, Pak. Untung orang tua nggak ada. Pas pulang kok anakku kurus sekali ya? Enggak ya? Enggak, malah berat badannya naik. Naik ya? Seneng di sana. Wih, malah seneng ya. Aduh, keren banget ternyata experience ya Sofia ya. Wah. Nah, mungkin sedikit ke Ibu Rafikah nih kita kembali. Nah, bagaimana bentuk apresiasi yang diberikan oleh UMSU bagi mahasiswa yang sudah berhasil mengikuti program ISMA ini? Wah, sebenarnya banyak sekali ya apresiasi yang udah diberikan UMSU karena pada dasarnya UMSU itu sangat-sangat mendukung program ISMA ini. Nah, selain itu bentuk dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh UMSU itu publikasi di media. Iya benar. Di IG, terus ada di media cetak juga, di Facebook. Irlandia saya datang gitu kan. Keren banget tuh. Nah, lalu ada juga apresiasinya terhadap awardee itu
Pendampingan Benar. mahasiswa dari mulai pendaftaran sampai kepulangan itu terus kita dampingi. Iya. Nah, terus UMSU itu mau mengcover tiket pesawat pulang pergi Medan Jakarta dan Jakarta Medan. Karena itu sebenarnya nggak di cover ya sama Kemendikbudristek. Berarti dari Jakarta ke Medan Jakarta untuk Medan pergi Jakarta dan untuk pergi. pulang dari Jakarta ke Medan. Nah, UMSU juga mengcover 70% saat itu sekitar segitulah ya, 70% untuk biaya karantina. Kan karantina 10 hari. 10 hari itu Nah, ya. kita Satu hari waktu berapa itu pas zaman itu kemarin ya? Wah, mahal. Mahal ya. Nah, kita waktu itu malah dapetnya Sofia di hotel ya, dan harganya juga hotel cukup ya. lumayan kan. Jadi UMSU mengcover ya 70% untuk keren biaya banget. ini. Itulah bentuk dukungan penuhnya UMSU terhadap mahasiswa ISMA. Terus ya ada uang saku sedikit Uang lah saku gitu, dan yang bahkan diberikan ke Sofia. yang seperti Pak Radiman itu katakan, pure itu kalau ada dana yang dari Kemenristek itu pure semua sama mahasiswa. Iya Nggak ada benar, potongan. benar nggak ada, Iya. nggak ada ke UMSU, nggak ada ke Nggak ada. siapapun, itu ke Pak Sofia Radiman semua. bilang kalau ada yang potong, bilang sama saya. Iya, benar, Keren benar, banget benar, ya kan? benar. Nah, terus kalau basic paling menariknya itu konversi nilai itu sih Bu. Oh iya, Iya, iya. kan? Oh iya lupa. Ya, ada konversi nilai dan karena nilai ini kan memang harus diakui kan, dan UMSU memang mengakui bahwa ini nilainya dikonversi semua gitu. Kasih. Yang salutnya itu ibarat UMSU ini program MBKM ini kan ada 8 programnya Iya. kan, itu semua udah memang tersusun semua, PIC-nya udah Iya, ada. benar. Jadi semua teman-teman yang mau apa udah tinggal bertanya-tanya, ada PIC-nya di situ ya Bu ya. Keren dah teman anak muda. Jadi buat kamu para mahasiswa-mahasiswi UMSU, bersyukur kamu bisa berkuliah di UMSU. Iya serius. Oke, mungkin ke Sofia lagi nih. Weh, aduh, pengennya ngomong lagi nih sih terkait dengan Irlandia ini kan gitu kan. Ngapain aja sih selama 4 bulan di Irlandia? Apakah nonton bola di sana? Pertandingan sepak bola gitu? Atau di apa itu kayak rusun atau gimana itu? Waktu tinggalnya di sana? Oh, accommodationnya. Dia ada 2 tipe, ada yang kayak apartemen yang rusun, sama yang kayak dia rumah-rumah gitu. Nah kebetulan Sofi dapat yang bagian yang kayak rumah-rumah gitu. Oh. Satu rumah dia isinya ada 2 lantai. Oh, oke. 2 lantai. 2% Ya, ya. jadi untuk makanan halal itu agak tricky. Biasanya kalau pengen makan makanan yang halal yang kita bisa jamin nih kehalalnya, beli kebab di city center. Cuman kalau setiap hari beli itu kan nombok ya. Nombok ya. Soalnya sekali makan 10 euro gitu kan. 10 euro ya. Ada. Jadi ngakalinnya biasanya kita masak di apartemen. Kebetulan apartemennya Sofi itu kita punya sistem masak bareng-bareng gitu. Jadi sekali masak untuk berlima. Nah jadi setiap hari Sabtu atau Minggu atau misalnya abis pulang kuliah tuh kosong jadwal, biasanya kita belanja untuk beli bahan-bahan makanan. Gitu. Bahan-bahan makanan di sana belanja langsung Iya. ya. Oh, bukan bawa langsung ibaratnya bawa bontot dari Indonesia. Oh itu bumbu-bumbu ada nggak? sih. Oh ada juga. Ada sih. Oh, Bawa iya. Indomie sama bawa rendang. Oh iya. Tahan lama dia kan. Tahan. Pantesan aja Sofia pulang gemuk ya. Aduh, kalau terkait dengan perkuliahannya, Kak Sofia kan fakultas kedokteran. Nah, di sana ngambilnya di kedokteran juga di apa? Oh, UIG. enggak. Nah, itu apa tuh? Yang Jadi diambil? Sofi ambil 3 courses. Courses Yang apa pertama Introduction of Molecular and Cells Biology, biologi molekuler. Terus ada Health Psychology, psikologi kesehatan, sama Developmental Psychology atau psikologi perkembangan. Jadi memang agak challenging ya, karena kan dari yang biasanya belajar kedokteran, belajar klinis, tiba-tiba masuk ke yang basic, apalagi yang untuk psikologi itu mahasiswa itu tugasnya bukan ujian kita MCQ kayak biasa gitu, enggak, tapi tugasnya bikin essay. Oh, bikin essay. Ya, untuk penilaian tengah semester sama penilaian akhir itu bikin essay. Jadi agak sedikit kaget pada waktu itu, karena kan di kedokteran biasa ngerjain MCQ 100 soal, tiba-tiba ujiannya kok bikin essay gitu. Cuman untungnya karena ada teman-teman yang bisa bantu, dan di NUIG sendiri mereka punya academic center. Jadi di academic center itu kita bisa minta tolong untuk mereka ngajarin kita how to make a talk Bentuk. sama ujian, jadwal ujian
waktu itu kan. Iya. Udah mau berangkat tapi di situ ujiannya belum selesai karena masih COVID gitu kan. Iya. Nah, jadi waktu itu alhamdulillahnya dibantu sekali sama universitas untuk ngomong ke fakultas. Ini anaknya mau berangkat loh. Jadi Sofi yang harusnya ujiannya offline gitu kan. Jadinya ujian online sendirian. Dibantu. Itu cuman Sophia yang ujian online pas itu ya? Iya. Keren. Ya ini. Keren banget sih itu ya. Nah, Kak, berarti selama 4 bulan itu nggak pulang ke Indonesia ya? Enggak. Oh, di Irlandia terus. Stay Irlandia. terus. Waduh. Banyak dapat sahabat-sahabat baru dong ya. Oh iya jelas. Nah, kalau sampai sekarang apakah ada tetap komunikasi sama yang misalnya mahasiswa yang ada di Irlandia sampai sekarang? Tetap. Oh, alhamdulillah ya. Kan kita tukeran Instagram jadi kadang reply story atau nanya-nanya. Nanya-nanya ya. Wah, teman anak muda, banyak banget ya pengalaman dari Sofia ini. Nah, kalau dari Sofia sendiri, apa sih tips-tips yang bisa Sofia kasih buat teman-teman yang mungkin supaya bisa lulus nih, mengikuti program ISMA Batch berikutnya? Apa ya? Yang pertama dan yang paling penting sih harus berani nyoba dulu. Harus berani daftar dulu. Karena kalau nggak daftar, gimana caranya mau lolos kan gitu. Terus mungkin dia kan ISMA ada essay dan ada interview. Di situ tunjukkan be yourself, tunjukkan kalau kamu memang benar-benar interest sama program ini dan memang bisa memberikan kontribusi dari setelah program ini gitu. Jangan, karena kan ada yang ikut ISMA tuh karena kayak mau ikut-ikutan teman gitu. Jangan yang kayak gitu. Jadi memang tunjukkan kalau memang kamu betul-betul minat gitu untuk ikut program ini. Oh, berarti ibaratnya nggak main-main ya, harus serius. Wih, itu dia. Nah, kalau Ibu Rafika nih Bu, boleh beri apa sih motivasi lah kepada mahasiswa yang mungkin akan mengikuti program ISMA batch selanjutnya. Apalagi Andika udah lolos dia ya. Iya, alhamdulillah. Benar. Oke. Nah, untuk adik-adik atau teman anak muda yang saat ini berada di semester 2 dan 4 sekitar segitu ya, untuk preparation untuk meningkatkan atau menaikkan skor TOEFL, Duolingo, karena kita pakai di ISMA itu dari mulai tahun ini yang dipakai TOEFL IBT ya. ITP sudah tidak diterima lagi. Oke. Nah, tapi intinya adik-adik itu harus punya komitmen yang kuat untuk program ISMA ini karena ya prosesnya itu juga sangat panjang gitu di program ISMA ini, dan jangan khawatir, UMSU itu selalu ada untuk kalian tentunya. Nah, UMSU sendiri juga akan memfasilitasi adik-adik untuk tes Duolingo. Nah, jadi di sini difasilitasi dalam artian dibayari ya, dibayari UMSU untuk tes Duolingonya, persiapan tes Duolingonya untuk dalam artian untuk menaikkan Duolingo preparation ya. Itu. Dan nanti kalau kalian adik-adik juga akan di coaching. Ada coaching dari ada coachingnya juga. Jadi jangan khawatir, kami akan selalu mendampingi, UMSU akan selalu mendampingi adik-adik dari mulai tahapan pendaftaran sampai interview pastinya. Ya, dan tentunya kami itu akan siap sedia buat membantu adik-adik sampai pemberkasan pun kami bantu. Ih ya Allah, kapan lagi ya? So don't worry lah. Belum tentu lah, pokoknya di kampus-kampus lain kamu bisa mendapatkan ini. Makanya kuliahnya di UMSU aja. Nah, mungkin Ibu Rafika lagi nih selaku PIC dari ISMA sendiri. Nah, bagaimana Bu perkembangan dari minat dari mahasiswa yang mengikuti ISMA ini, baik itu dari batch pertama bahkan udah batch kedua ini? Oke, minat mahasiswa itu dari tahun lalu batch pertama sampai batch kedua. Batch kedua ini sebenarnya minat mahasiswanya itu meningkat. Tidak hanya di UMSU, tapi di semua universitas juga tentunya. Nah, di UMSU sendiri tahun lalu itu kita ada yang daftar ada 3 ya, ada 3 orang. Nah, di tahun ini itu yang mendaftar ada sekitar 8 orang. 8 orang. Iya, 9. 9 orang. Dan, yang mendaftar. Dan itu yang menentukan dari kementerian kan gitu kan? Yang menentukan dia lulus atau enggak kan, setelah tahapan pendaftaran ada interview ya. Interview dulu. Nah, dari UMSU yang lulus interview hanya Andika untuk batch kedua ini ya. Batch kedua. Ih, mantap.
Mantap ya. Nah, ke Sophia lagi. Oh, masih sempat. Masih banyak waktu kita. 1 jam lagi Sophia, tenang. Oke. Just kidding. Apa sih yang membuat seorang Sophia itu pas mengikuti ISMA itu yakin terus bertahan dari awal sampai akhir mengikuti program ISMA ini? Apa ya, mungkin dengar dari cerita Bu Rafika juga dari preparation dari awal daftar sampai akhirnya berangkat itu kan panjang dan emang capek gitu kan, capek, energy draining juga. Cuman yang bikin bertahan itu adalah karena tahu ikut program ini tuh namanya life changing experience, jadi bener-bener akan mengubah persepsi kita ke depannya gitu kan. Benar. Jadi tahulah kalau ikut program itu bakal worth it itu, jadi ya udah ditahan-tahan aja, capek nggak apa-apa, capek istirahat, tapi karena tahu endingnya bakal worth it jadi kayak ya udah jalanin aja ya. Kalau untuk Irlandianya sendiri yang paling berkesan kalau menurutnya Sophia apa sih di kalau negara Irlandia itu? Irlandia yang paling berkesan yang pertama orang-orangnya. Ya, jadi masyarakat di sana kan Sophie di sana pakai hijab. Masyarakat di sana kan rata-rata beragama Katolik kan. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah dapat pengalaman rasis. Nggak ada rasis ya. Alhamdulillah ya. Dan mereka itu selalu nyapa kita. Jadi kalau kadang pagi sebelum kelas tuh kan ada suka jalan pagi lewat jogging track, itu biasa ketemu pasangan yang udah agak tua-tua gitu. Itu nanti disapanya hello, good morning kayak gitu. Jadi mereka ramah sama pendatang. Iya. Okay. Terus selain orang-orangnya makanan khas di sana juga enak-enak gitu. Enak-enak ya. Dan orang Irlandia itu sangat cinta sama kentang mereka. Dan kebetulan emang kentangnya enak sih. Jadi ya gitu. Ada dibawa nggak dari Irlandia ke? Nggak bisa ya. Iya. Aduh. Atau masih ada, boleh masakan dikit. Ada nggak keinginan misalnya ke depannya itu pengen ke Irlandia lagi? Oh tentu ya. Pengennya sih S2 ke sana. S2 ya. Kalau untuk kuliah Sophia sekarang udah semester 6 nih. Gimana nih perkuliahannya sekarang? Lancar-lancar aja setelah setelah mengikuti ISMA ini gimana? Agak kaget dikit lah, dikit. Kok agak beda lagi gitu ya? Iya. Agak kaget dikit dari yang kita biasanya belajar itu. Pressure-nya kan di sana cukup tinggi sebenarnya. Terus balik ke FK agak slow gitu. Jadi keikutan slow juga belajarnya. Nah, itu yang agak bikin nilai kemarin itu jadi agak turun gitu. Cuman ya harus segera dicari lah. Harus segera di-cover lah. Masa kita udah biasa di sana dengan pressure yang tinggi balik ke sini jadi biasa-biasa aja gitu. Ya. Tahu yang pastinya terus berprestasi juga lah ya. Oke. Nah, mungkin ke Ibu Rafika lagi nih, selaku dari PIC ISMA sendiri. Untuk sejauh ini apakah ada inovasi-inovasi dari ISMA UMSU sendiri untuk menarik minat mahasiswa itu untuk ikut gabung, join? Oke. Mungkin bedanya dari tahun lalu ya, tahun ini kita lebih punya persiapan aja, lebih punya persiapan dibanding tahun lalu, karena kan tahun lalu tuh kayaknya baru dapat info, baru ini ada ISMA nih, gitu. Kita belum punya banyak persiapan kan. Tapi untuk tahun ini kita sudah mulai persiapannya dari bulan November lalu, jadi panjang November, kan? Ya? Itu udah pretest, mulai dari coaching, jadi macam-macam kita udah mulai. Untuk preparation untuk mahasiswa, karena di tahun ini memang kita berharap mahasiswa UMSU itu banyak yang mendaftar di ISMA. Di ISMA ini ya. Iya, Okay. Jadi tahun depan kita harus lebih cepat lagi preparationnya. Harus lebih cepat ya. Lebih cepat lagi, biar lebih banyak lagi yang daftar. Oke. Mantap. Nah, kalau untuk mahasiswi UMSU nih yang pengen misalnya bertanya atau pengen mengikuti program ISMA ini, kemana sih Bu datangnya? Boleh, silahkan datang ke kantor OIC sekarang namanya, Office of International Affairs and Cooperation, yang ada di Gedung Rektorat lantai 2 depan ruangan BPH Persis. BPH Persis iya, ya. depannya. Okay.
Buat teman anak muda ya, mahasiswa-mahasiswi UMSU, kalau mau ingin bertanya-tanya boleh sana ya. Sekedar konsultasi dulu ya. Boleh, silakan dengan senang hati. Kan? Dimulai aja dulu kata Sofia ya. Iya, benar-benar. Aduh, oke. Tinggal sedikit lagi waktu kita, mungkin satu closing statement lah ya. Baik itu Sofia atau Ibu Rafika terkait dengan mungkin mengajak mahasiswa-mahasiswi UMSU terkhususnya untuk mengikuti program ISMA ini. Mungkin dari Ibu Rafika. Oke, bagi para mahasiswa dan mahasiswi UMSU, teman-teman anak muda sekalian, ayo persiapkan diri kalian untuk ISMA selanjutnya di tahun depan. Jangan patah semangat dan harus punya komitmen yang kuat untuk mengikuti program ini. Oke, nah kalau untuk Sofia nih, apa nih motivasinya juga ke teman-teman? Atau mau pilih iklan dia lagi? Oke, halo mahasiswa-mahasiswi UMSU semua, teman-teman anak muda. Jangan malu untuk daftar ISMA karena ISMA ini adalah program yang life changing experience banget. Harus tetap semangat dalam preparationnya. Kalau ada kesandung-sandung sedikit itu nggak apa-apa, tapi yakinkan diri untuk tetap daftar ISMA. Kalau bisa pilih Irlandia ya. Dijamin deh, nggak nyesel ya. Nggak nyesel. Daripada Korea nanti banyak saingan. Aduh, luar biasa banget ya teman anak muda perbincangan kita di MBKM on the radio di hari ini. Waduh, pengennya sih lama-lama banget ya berbagi pengalaman, tapi ini luar biasa banget, experience juga buat Base. Dan sekali lagi Base mau mengucapkan terima kasih buat Ibu Rafika. Ya, sama-sama Bes. Ya, buatnya Sofia juga makasih banyak ya Sofia sama-sama, Bes. yang udah men-share saya berbagi pengalamannya di hari ini. Sukses terus untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman anak muda, itu dia ya perbincangan kita bersama dengan Ibu Rafika ya. Nalar Rizky Esos MA selaku PIC dari ISMA UMSU, dan juga bersama dengan Sofia Rahma Harhab, alumni ISMA UMSU awardee. Dia udah berkuliah, merasakan experience kuliah di luar negeri, di Irlandia. Nah, ada lagi mahasiswa UMSU yang sedang ya mengikuti batch kedua ini. Ada Andika Zulham Wahyudi, dia ke Kroasia. Mudah-mudahan jumpa Luka Modric lah di sana ya. Oke, luar biasa banget kan teman anak muda program MBKM ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemendikbud-Ristek-Dikti kan. Jadi ada 8 program, kamu tinggal pilih aja. Ya ini termasuk unggulan juga ISMA, Indonesian International Student Mobility Award. Oke deh, kita jumpa di MBKM on the radio minggu depan dengan tema yang berbeda.